Shalom, Betani Batam Community, bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih merenungkan tentang doa, Bapak Ibu. Salah satu kewajiban kita beragama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Sebelum hari ini dan hari ke depan kita membahas tentang doa Bapa kami, izinkan saya membaca tentang pentingnya berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seseorang mengatakan kalimat ini, tetaplah berdoa sekalipun doamu sudah terjawab. Yang kedua, tetaplah berdoa sekalipun doamu belum dijawab. Yang ketiga, tetaplah berdoa sekalipun doamu mungkin tidak dijawab. Yang keempat, tetaplah berdoa walaupun mungkin telah habis kesabaran dan tenagamu. Yang kelima, tetaplah berdoa walaupun kau sendiri sudah tidak percaya dengan doamu. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa karena hanya dengan berdoa engkau tetap berada dekat dengan Tuhanmu. Ya Bapak Ibu, betapa pentingnya berdoa. Apakah doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling penting waktu kita berdoa, kita terus dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 9 sampai ke 13 kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Yang pertama perhatikan ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Waktu Yesus mengatakan begitu, dia ingin memberitahu kepada para murid. Inilah kerangka berpikir bagaimana seharusnya kita berdoa. Dia berkata, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa kami. Waktu dikatakan Bapa kami, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid bahwa waktu kita berdoa, milikilah pikiran bahwa Allah itu milik kita. Waktu dikatakan Bapa kami, itu berarti kita memiliki Bapa, kita milik Bapa. Tuhan Yesus mau waktu kita berdoa, kita begitu intim dengan Bapa di surga. Seakan-akan Bapak Ibu dia sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan kita. Sehingga dia berkata, Bapa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana waktu kita berdoa? Apakah waktu engkau masuk ke dalam doa, engkau yakin sungguh bahwa engkau milik Tuhan, bahwa Tuhan milikmu? Ini penting Bapak Ibu, dengan keyakinan yang kuat seperti inilah seharusnya kita masuk ke dalam sebuah doa. Kita bergumul dengan Tuhan karena kita tahu Dia Bapa kita. Kita adalah kepunyaannya. Dia adalah milik kita, milik paling berharga yang pernah kita punyai. Milik yang paling tak ternilai dari semua yang kita miliki, yaitu Bapa di surga. Karena itulah waktu kita masuk ke dalam sebuah doa, Bapak, Ibu, dan saya harus punya konsep seperti yang Tuhan Yesus mau. Punya sistem nilai, cara berpikir yang benar. Bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Bahwa Allah itu adalah milik kepunyaan kita yang paling bernilai dan berharga. Dengan begitu, waktu kita berdoa, kita punya keintiman. Sebuah keintiman yang indah antara anak dengan bapaknya. Antara anak dengan orang tuanya. Bapak Ibu, dengan demikian doa tidak menjadi canggung. Doa tidak menjadi kaku. Doa tidak menjadi legalis. Doa bukan sebuah aturan yang begitu kaku dan ketat. Sampai kemudian waktu kita berdoa, kita menyusun kata-kata begitu rupa. Kita kemudian begitu kaku dalam berdoa. Tidak demikian. Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami. Kenapa dikatakan begitu? Supaya kita ini akrab, karib dengan Bapa karena kita telah diperdamaikan oleh Dia. Kristus Yesus di kayu salib mati untuk memperdamaikan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita semua bisa memanggil Dia Bapa kami. Iya, kita miliknya, Dia milik kita yang paling berharga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu, pastikanlah waktu engkau berdoa, Dia adalah milik yang paling berharga yang kau miliki. Dan engkau adalah miliknya. Berdoalah dengan intim. Berdoalah dengan sangat karib. Ungkapkan isi hatimu tanpa rasa takut. Dia bukan Allah yang murka. Dia bukan Allah yang mengancam anak-anaknya. Dia Allah yang menanti doa dari anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.